isinya sama. Kemudian sholat sunat ini dibagi lagi. Ada sholat yang dianjurkan setiap hari atau setiap malam. Nah, seperti tadi, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu setiap hari, setiap malam. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Ada lagi sholat maghrib, antara maghrib dan isya, disebut sholat awwabin. Awwabin. Ada lagi sholat yang dianjurkan seminggu sekali. Nah, ini hari-hari sholat sunat hari Ahad, sholat sunat hari Senin, hari Selasa, hari Rebu. Pokoknya tiap hari itu ada salat khusus. Nah, itu salat mingguan. Salat seminggu sekali. Terus ada lagi salat tahunan. Salat sunat tahunan, yaitu salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat Tarawih. Ini mahalnya salat Tarawih karena dia termasuk salat tahunan. Cuma 1 tahun 1 kali. Kok kita tidak mengerjakan salat Tarawih? Ini namanya betul-betul rugi. Sebab cuma 1 tahun 1 kali itu sama dengan tidak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Itu namanya rugi betul-betul. Cuma 1 tahun 1 kali. Terus ada lagi sholat yang terjadi tergantung adanya sebab. Karena ada sebab, kita masuk masjid. Untuk menghormat masjid disebut sholat apa? Tahiyatul masjid. Ada lagi karena gerhana rembulan. Kita ada di sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Gerhana matahari, sholat kusuf, kusuf. Sholat sesudah wudhu. Kalau tidak wudhu ya tidak sunnah salat. Sholat wudhu. Terus sholat kalau ingin lulus ujian atau kepingin cepat dapat jodoh, nah, itu ada itu sholat, namanya sholat hajat. Jadi sholat hajat itu sholat kalau ada keperluan, mau dagang, mau buka warung supaya laku, sholat hajat. Pokoknya salat untuk memohon sesuatu, itu sholat hajat. Untuk kita supaya tidak kacau, kita supaya pertama kali berusaha mengerjakan yang pertama, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Ini usahakan sampai betul-betul kita itu bisa mengerjakan dengan gampang, yaitu sholat rawatib. Jangan sampai ditinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Tapi ini Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau sholat-sholat ini sudah dikerjakan dengan rutin, baru kita pindah ditambah sholat-sholat yang lain, seperti sehabis wudhu, sholat awwabin,
Sholat mutlak itu bebas. Sholat untuk dan kapan saja, sholat mutlak. Tapi yang rutin pertama diusahakan yang pertama itu sholat sunat, terutama rawatib. Kemudian adalah pembagian sholat sunat bagi dua. Ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Jadi kalau dianjurkan berjamaah, itu dikerjakan berjamaah lebih baik. Tapi kalau tidak, maka sembahyang sendiri-sendiri itu lebih baik. Sholat-sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan lain-lain. Tapi ini umpama dikerjakan sendiri, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya sholat tarawih tidak jamaah, kita sembahyang sendiri di rumah, boleh, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita kelihatannya atau terasa lebih khusyuk kalau sembahyang tarawih sendirian, tidak apa-apa. Cuma dianjurkan supaya dikerjakan berjamaah. Sholat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir di luar bulan Ramadan. Witir tadi itu kalau di bulan Ramadan jamaah, tapi kalau di luar Ramadan sembahyang sendiri-sendiri. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih itu tidak dianjurkan jamaah dan lain-lain. Nah, sekarang kalau ada sholat sunat yang dianjurkan sembahyang sendiri-sendiri, umpama dikerjakan berjamaah, boleh apa tidak? Jadi sholat sunat yang tidak dianjurkan sholat jamaah itu boleh apa tidak? Ini ada hadis yang mencatat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas pada suatu malam tidur di rumah bibinya yang menjadi istri Nabi, yaitu Siti Maimunah, istri Nabi. Pada tengah malam itu Rasulullah bangun lalu mengerjakan sholat tahajud. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas ikut bangun. Dia lihat Nabi bangun, dia ikut bangun dan ikut sholat tahajud, makmum kepada beliau. Nah, ini dalil. Padahal sholat tahajud itu tidak dianjurkan salat berjamaah. Tapi ini sahabat Abdullah bin Abbas, waktu Kanjeng Nabi itu bangun waktu malam terus sholat tahajud. Nah, ini sahabat Abdullah bin Abbas ikut bangun terus makmum kepada Kanjeng Nabi. Malah diceritakan di dalam hadis itu, mula-mula Abdullah bin Abbas itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat, ini di sebelah kiri Abdullah bin Abbas. Oleh Kanjeng Nabi ditarik, beliau itu ditarik, dipindah sehingga berada di sebelah kanannya. Jadi memang kalau jamaah itu ya, imam itu di sebelah kiri kalau sendirian, terus si makmum ada di sebelah kanannya imam. Ini cara tata krama, tata cara
kirinya lagi kami ditarik, suruh pindah ke sebelah kanan. Kalau nanti makmumnya dua, ya, itu jangan di kanan semua, tapi ada di belakangnya imam. Jadi makmum yang pertama dan kedua mundur, tidak apa-apa mundur. Jadi namanya kamu makmum sendiri, Allah Akbar. Kok terus ada teman datang lagi mau makmum, kamu pindah ke belakang, ya. Jadi jaganya itu tetap jangan berubah menghadap barat, terus kakinya itu seret mundur. Jadi kalau makmumnya dua, itu caranya berada di belakangnya makmum dua-duanya. Ini ya caranya makmum. Jadi sholat sunat berjamaah ini boleh, tidak makruh, tapi tidak sunat. Tidak sunat, tidak dianjurkan, tapi tidak apa-apa. Seperti ini ya, yang sudah dikerjakan di sini. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu mestinya tidak dianjurkan sholat jamaah. Tapi Kiai Hamid di Pasuruan itu punya catatan. Sholat tasbih itu jamaah. Saya tanya sama beliau, kok pakai jamaah? Tidak apa-apa. Arek-arek ini lagi jamaah rasa-rasa sama tasbih. Katanya begitu, memang betul itu. Coba kamu salat tasbih sendirian. Oh, gak mau. Allah berapa menit? Terus rukuk berapa menit? Wah, ngentut kan selang. Iya. Tapi kalau bersama-sama, biar rasa-rasa ya, ikut terbawa arus. Jadi supaya tambah terengginas, supaya tambah semangat, ya apa-apa, boleh, dan tidak makruh. Sholat Lailatul Qadar, sholat taubat, ada lagi sholat lihifdzil iman, itu semuanya termasuk sholat hajat. Ini asalnya begini, saya itu terima surat pertanyaan dari Ponorogo. Ada satu langganan, di situ itu biasa sudah berketurunan tak berapa turun, itu mengadakan salat macam-macam, salat ini, salat itu, salat ini, jamaah, ramai, makan. Yang tua-tua itu meninggal, akhirnya tinggal keturunan anak-anak ini, cucu. Jadi ditanya oleh ada orang tanya, Bu, itu salat dilanggar itu salat apa? Oh, ini sudah lama ini, mulai mbak saya sudah begini sudah. Loh iya, mulai mbak ini salat apa? Terus dalilnya apa itu? Kok sembahyang dikerjakan? Dalilnya tidak bisa jawab dia ini. Cucunya Kiai tadi tidak bisa jawab. Kirim surat sama saya, minta tanya. Nah, ini asal mulanya ini. Saya pikir, ini banyak ini kejadian begitu itu. Dilanggar, di pondok, ya. Atau masing-masing kita mengerjakan salah tapi tidak ngerti dalilnya. Sudah apa? Sembahyang hadiah. Ada lagi sembahyang ini, sembahyang ini. Dalilnya apa? Bawa ini, US Malaysia. Guruku ini seperti itu. Jadi untuk mengetahui ini, maka kitabnya menerangkan tentang ini secara panjang lebar. Kitab Imam Ghazali yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Itu komplit, dalilnya satu-satu diterangkan.